Nah, video ini disponsorin oleh Myriad Social, adalah Web3 sosial media yang ada di ekosistem Polkadot, guys. Cara buat akun atau loginnya itu gampang. Kalian cuma perlu wallet Polkadot JS. Kalian sign in dan ini multi chain ya guys ya. Kedepannya mereka juga bakal terima MetaMask Ethereum, wallet NEAR dan juga wallet Polygon guys. Kalian tinggal klik Polkadot seperti ini connect. Nah, ini wallet gua. Tinggal langsung klik aja guys. Kita accept aja, kasih isi password. Nah, langsung udah masuk guys, gitu guys. Ini dia tampilan dari Myriad Sosial dan ini adalah bio profil gua guys. Dan kalau kalian lihat di sini tuh tweet-tweet yang ada di Twitter gua itu nyambung ke sosial Myriad ini ya, karena sosmed gua udah terintegrasi langsung ya guys ya. Dari Twitter gua bisa sambung ke Myriad guys. Nah, ini contohnya kalau gue udah nyambungin tweet gue guys. Twitter gue di akun Myriad guys. Tinggal kalian isi aja at Twitter kalian apa, terus kalian quote tweet ini dan langsung kalian agree term and service ya. Udah langsung terkoneksi dan langsung verified bio kalian dengan Twitter kalian guys. Nah, gokilnya di Myriad Sosial ini kalian kalau males bikin postingan-postingan quote dari awal, kalian tinggal import aja dari tweet yang kalian punya. Misalnya kalian tinggal copy linknya, kalian taruh di post ini begini dan nanti dia bakal nunjukin reviewnya. Kalian langsung create post aja guys, otomatis. Nah, udah kelihatan di page kalian guys, buat nunjukin kalau kalian itu update-nya apa aja sih guys di sosial media kalian dan terintegrasi langsung dengan Web3 guys. Nah, yang mau tahu gimana caranya tentang Myriad, cara gunain lebih lengkapnya, add aja langsung bio Myriad gua. Linknya ada di deskripsi dan kita lanjut ke video. Welcome back to Zendra Boys, back lagi bersama Imam Kiku aja. Karena kali ini ada sedikit knowledge tentang pola pikir bias atau kecenderungan pola pikir dalam mulai-mulai berinvestasi di kripto ya. Dan ini 14 jenis yang paling umum menurut si DeFi Edge ya. Ini orangnya nih DeFi Edge, dan ini salah satu ya DeFi analis lah ya, kurang lebih seperti itu, dan ini terkenal di kalangan kripto. Nah, dan dari 14 ini gue akan jabarin secara detail apa aja sih. Di sini gue udah zoom fotonya. Jadi yang pertama adalah cognitive bias, yang dimana kalian itu selalu FOMO atau terburu-buru, tergesa-gesa pingin membeli harga koin yang kelihatannya value-nya tinggi nilainya di harga ya guys ya, dan kalian sampai rela menjual blue chip atau ya aset-aset yang benar-benar sudah pasti ke shitcoin atau aset kripto yang belum pasti. Nah, dan di sini kalian itu males males cut loss, jadi kalian kehilangan 50% dari koinnya ya gitu ya. Nah, ini namanya cognitive bias. Biasanya ini terjadi banget untuk para investor pemula. Semuanya pasti pernah mengalami ini, termasuk gua sendiri ya guys ya. Karena biasanya fitur-fitur yang ditawarkan kelihatannya menarik ya, tapi ternyata pas eksekusinya belum tentu seperti pada faktanya. Nah, jadinya sayang deh, udah lanjut beli asetnya ciut gitu loh guys. Nah, ada satu lagi namanya unit bias. Unit bias ini adalah orang yang pingin selalu membeli token secara utuh ya, dalam arti nggak bisa kalau beli tokennya itu koma-komaan gitu ya. Pinginnya harus angkanya bulat gitu ya guys ya, karena merasa ownershipnya lebih termiliki ya. Padahal sebenarnya yang fraction yang cuma koma-komaan, pecahan gitu ya, itu belum tentu dia value kepemilikannya rendah ya guys ya, karena disesuaikan oleh market cap-nya atau kapitalisasi pasarnya. Nah, anchoring bias. Anchoring biasnya apa sih guys? Nah, jadi kalau kalian yang sudah tertinggal oleh harga yang rendah pada suatu aset kripto yang bagus dan tiba-tiba harganya tinggi dan kalian merasa gue udah nggak mau beli ya, udah terlalu tinggi gitu. Nah, tapi kalian harus juga ngelihat dari potensi dan value-nya yang diberikan dari aset kripto tersebut. Jadi bukan berarti harganya sudah tinggi dari harga awal kalian kenal, kalian tidak boleh beli ya gitu, selama value-nya sudah bagus. Kurang lebih seperti itu guys. Dan ini confirmation bias ya. Confirmation bias itu adalah kalian itu cuma membeli atau menjual berdasarkan apa yang kalian lihat ya, tapi tidak
tidak analisa secara objektifnya atau yang kalian confirm ya. Jadi yang kalian lihat itu dalam arti di sini yang kalian percaya aja, pokoknya baru ngeliat berita secara general, secara headline-nya aja tentang suatu aset, dan kalian akhirnya nggak beli gitu ya, ataupun kalian langsung beli aja gitu tanpa mikir long term-nya seperti apa. Kurang lebih seperti itu guys. Dan ini overconfident bias. Overconfident bias ini biasanya kalau buat pemula yang hoki ya, terutama di awal pandemi 2020, kalian beli pas harga semua jatuh, tiba-tiba naik dan naik terus, dan kalian merasa profitnya semakin banyak gitu, tapi kalian lupa untuk mengontrol diri untuk take profit ya. Jadi kalian untuk mengatasi overconfidence, kalian harus belajar take profit. Yang ini jujur gue sendiri juga masih sulit guys, karena gue tidak selalu melihat aset kripto. Gue mantau tiap hari lah untuk harganya ya, karena gue juga ada kerjaan tempat lain. Nah, untuk recency bias ini adalah orang yang ya hanya terfokus pada segmen terkecil dari sebuah market ya. Jadi misalnya kalian cuma terlalu fokus, harga Ethereum dalam timeline 1 jam kecil gitu ya, nggak ada pergerakan signifikan. Padahal kalau kalian zoom dalam time frame atau durasi per hari di technical analysis marketnya, itu ternyata pergerakannya sudah cukup besar. Jadi kalian harus mengecek banyak sudut pandang dari harga ya, kurang lebih seperti itu. Nah, loss aversion ini dimana orang yang takut menjual karena takut kehilangan uang ya. Nah, ini juga salah satu penyakit gue juga dalam berinvestasi kripto. Ketika take profit selalu ada keraguan untuk take profit karena takut harga kita kehilangan potensial profit yang lebih tinggi. Padahal sebenarnya kalau kita bisa menganalisa resikonya dengan benar, kalian bisa cut loss dan take profit yang cukup gitu ya. Dan loss aversion ini berkaitan dengan recency bias dan juga yang di atasnya tadi yang ini guys, confirmation bias ya. Jadi dia berkaitan dengan dua hal tersebut. Nah, sunk cost bias ini tuh dimana kalau kalian misalnya membeli suatu kripto dan ternyata harganya tidak bisa recover ya, tapi kalian yakin suatu saat bakal balik lagi. Jadi misalnya ketika value-nya sudah turun di bawah 70% dari nilai awalnya, kalian kan masih punya 30%-nya, tapi 70% nilainya tuh hilang gitu. Nah, mendingan 30%-nya ini supaya tidak jadi ngendap tersia-sia terbuang semua value-nya, kalian bisa investing di tempat yang lain daripada nunggu harganya berbalik ya. Tapi ini untuk sunk cost bias itu tergantung. Kalau untuk blue chip nggak masalah ya kalau misalnya value-nya turun drastis dan nanti nunggu recover, karena demand dari penggunaannya secara fundamental itu sangat bagus gitu ya. Nah, untuk endowment effect ini adalah kalian itu mulai merasa ada hubungan emosional dengan aset kalian, terutama buat kalian yang sudah dapat profit sangat tinggi dari awal kalian membeli aset kripto tersebut. Dan ini biasa terjadi di banyak crypto maxis atau orang yang fanatik terhadap satu aset kripto tertentu, seperti Ethereum maxis, Bitcoin maxis, yang dimana mereka tuh invest dari OG ya, dari zaman mula-mula aset kriptonya ada, mereka beli harga sangat murah dan sekarang mereka udah jadi cukong. Karena udah jadi cukong, mereka merasa gua nggak mau beli aset yang lain lah gitu, ini udah pasti. Padahal kompetitornya pun bisa menjadi pertimbangan juga gitu guys. Nah, untuk seperti ini kalian harus menjernihkan pikiran dan berusaha tetap netral ya dalam memahami setiap aset yang ada di kriptonya untuk endowment effect ini. Nah, survivorship bias ini adalah menggunakan patokan kesuksesan orang lain untuk membeli aset kripto yang sama. Nah, ini sangat sering terjadi sekali di orang-orang di Indonesia, karena orang-orang Indonesia selama ini selalu menggunakan patokan contoh sebagai faktor keberhasilan. Padahal keberhasilan
dalam hal apapun, bahkan dalam hal investasi, tergantung dari orangnya sendiri ya. Dari dalam investasi itu tergantung dari kalian punya modal berapa, kalian punya terjangkauan dengan asetnya seberapa mudah dan lain-lain sebagainya. Jadi apa yang dilakukan dan berhasil pada satu orang belum tentu berhasil pada diri kalian. Jadi kalian harus memperbesar perspektif pikiran kalian dan terbuka ya dalam menghadapi banyak sudut pandang dalam investasi sebuah aset ya gitu. Nah, di sini adalah naratif bias, yang dimana naratif bias ini biasanya orang yang mudah termakan propaganda ya. Jadi misalnya ada narasi, token A bakal meledak sebentar lagi karena ada fitur A, B, C, D, Z semacam itu ya guys ya. Jadi karena merasa ada fitur yang bakal menguntungkan orang dari rumor-rumor dan berita, kalian langsung yakin all in aja gitu ya. Langsung semua dana yang kalian punya diinvest ke sana gitu. Padahal belum tentu juga berhasil secara narasi dari rumor tersebut. Jadi tetap DYOR ya, do your research ya guys ya. Gitu. Ini herd mentality bias itu berkaitan dengan ini ya, survivorship bias ya, dimana herd mentality ini cuma bedanya adalah mereka selalu mengikuti orang-orang yang lebih berpengalaman. Dalam arti di sini orang-orang lebih berpengalaman dalam investor adalah para investor kawakan ataupun manajer investasi yang turun di aset kripto. Jadi apa yang dibeli sama manajer investasi ataupun investor kawakan, kalian ngikut aja, kalian pikir mereka beli kan pasti ini udah pasti gitu. Padahal mereka juga kalau beli mereka ngetes dulu guys faktanya, dan belum tentu berhasil gitu ya. Nah, ini juga sering terjadi di orang Indonesia. Ketika membeli sebuah koin atau token baru, kalian langsung beli all in karena ada patokan orang yang lebih expert, lebih pengalaman, langsung ngikut beli. Dan ketika boncos kalian menyalahkan orang tersebut, padahal orang tersebut pun juga sebenarnya beli, mereka juga mempelajarinya lebih terdahulu ya guys ya. Jadi di dunia investasi ini kalian nggak bisa bergantung sama orang lain ya. Nah, di sini ada namanya authority bias ya. Authority bias ini adalah untuk orang-orang yang berpatokannya pada sesuatu ahli. Ini juga berkaitan dengan herd mentality yang di atas ya guys ya. Nah, ini authority bias. Jadi misalnya kalau ada pakar hukum misalnya bilang ya Bitcoin sudah legal 100% di Indonesia, dan kalian langsung merasa sudah aman untuk investasi Bitcoin dan langsung all in. Padahal kalau misalnya kalian all in pun itu juga ya belum tentu benar-benar aman ya dari segi value. Bisa aja karena ada faktor narasi dari market dan lain sebagainya, harga bisa turun, ataupun ya bisa aja asetnya amit-amit jadi scam gitu ya. Jadi tetap selalu riset sendiri ya guys ya. Nah, outcome bias. Nah, outcome bias ini seperti gambling ya gitu. Jadi biasanya ini berkaitan dengan probabilitas pola pikir yang tidak masuk akal. Misalnya, guys, kalau misalnya kalian beli token A dengan harga Rp1, nanti token A ini 5 tahun lagi harganya bisa jadi Rp1.000 gitu. Borong sebanyak-banyaknya gitu. Padahal dengan narasi gambling seperti itu, belum tentu kalian bisa mendapatkan profit sesuai gambaran kalian. Ini biasanya berkaitan juga dengan ini ya guys ya, cognitive bias yang ada di paling atas tadi ya. Nih ya guys ya, outcome bias itu berkaitan dengan ini, cognitive bias ya guys ya, gitu. Nah, dan terakhir adalah availability heuristic. Ini biasanya kalian itu hanya memberikan decision atau keputusan untuk berinvestasi di aset kripto tertentu berdasarkan info yang mudah kalian ingat gitu ya. Dan ini bias yang sangat berbahaya. Jadi ini biasanya terjadi di orang yang biasa melakukan DCA ya, tapi kurang memantau situasi market maupun situasi dari produk kriptonya itu sendiri. Jadi misalnya
kalian pingin DCA atau dollar cost averaging sebuah aset token A, dan karena kalian yakin oh ini gue udah paham banget nih informasi soal aset ini dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi faktanya kalian harus juga cari timing apakah aset ini bisa bertahan seterusnya ya, gitu ya. Jadi kalian jangan pikir cuma DCA aja. Ada saatnya kalian harus stop dan menunggu ya untuk saat yang tepat, kurang lebih seperti itu. Jadi supaya kalian tidak kehilangan uang dingin dan opportunity yang baru ya. Nah, untuk mengatasi itu semua kalian tuh dituntut untuk menggunakan semua bias ini jadi satu supaya kalian itu bisa mempunyai sudut pandang yang banyak gitu ya. Jadi untuk mendapatkan profit ataupun untuk mengamankan aset kalian dengan lebih baik. Nah, jadi itu aja dari gua untuk pendapat tentang ini ya, cognitive bias yang kalian harus hindari. Tapi meskipun dihindari, sebenarnya kalau kalian menggunakan semua bias ini bersamaan, sebenarnya bisa menjadi hal yang bagus karena kalian punya sudut pandang yang lebih besar dan mungkin kalian bisa lebih tenang dalam memutuskan untuk berinvest di situ atau enggak, guys. Nah, jawab aja di komen di bawah, menurut kalian tuh pernah mengalami cognitive bias yang mana sih yang ada di sini ya guys ya. Oke, itu aja deh gua. Make sure follow Twitter dan Instagram Decentra Boys, dan kalau kalian klik link bio di bawah kalian diarahkan ke link.id kita yang dimana kalian juga bisa akses YouTube kita untuk like, comment, subscribe, dan tombol loncengnya seperti biasa. Dan juga nanti kalian bakal ada artikel yang bisa kita buatkan misalnya untuk event-event tertentu guys. Alright, itu aja dari gua, Decentra Boys, signing out. Let's go everyone.